Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Dalam video ini akan menjelaskan materi tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yang mana anggotanya itu terdiri dari saya sendiri, Fardiwa Fitriani, kemudian ada Dwi Purwanti, dan juga Jayadi. Sistem informasi itu dibangun untuk melayani kepentingan perusahaan, yang mana nanti akan mempermudah anggotanya atau karyawan-karyawan dari perusahaan tersebut dalam melakukan pekerjaannya. Jadi, organisasi harus sadar dan terbuka terhadap pengaruh sistem informasi untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari teknologi baru. Nah, apa sih organisasi itu? Organisasi adalah struktur sosial formal yang stabil yang membutuhkan sumber daya dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan output atau keluaran. Nah, ada beberapa fitur organisasi yang membantu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama ada routines and business process. Nah, agar menjadi efisien, individu dalam perusahaan harus mengembangkan rutinitas untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, kemudian ada fitur organizational politics, organizational culture, and organizational environment. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan materinya, yaitu dampak sistem informasi bagi informasi dan perusahaan bisnis. Sistem informasi telah menjadi alat yang integral, online, dan interaktif, terlibat dalam operasi menit ke menit dan pengambilan keputusan besar dalam organisasi. Kemudian dampak ekonominya yaitu yang pertama, mampu mengubah biaya relatif modal dan biaya informasi. Kemudian yang kedua, bisa dipandang faktor produksi yang dapat menggantikan modal tradisional dan tenaga kerja. Yang ketiga, mempengaruhi biaya dan kualitas informasi dan mengubah ekonomi informasi. Yang keempat, yaitu membantu perusahaan mengurangi biaya transaksi yang timbul akibat pembelian tidak terkendali. Selanjutnya, dampak organisasi dan perilaku, yaitu IT Flattens Organization, di mana organisasi di perusahaan yang besar melakukan perampingan atau pengurangan jumlah karyawan. Kemudian yang kedua, Post-Industrial Organization. Dalam Post-Industrial Societies, otoritas semakin bergantung pada pengetahuan dan kompetensi, bukan hanya pada posisi formal. Dan yang ketiga, Understanding Organizational Resistance to Change. Nah, sistem informasi dapat mempengaruhi siapa, melakukan apa kepada siapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, dampak internet dan organisasi. Internet berdampak penting pada hubungan antar banyak perusahaan dan entitas eksternal, bahkan seterusnya. Kemudian, internet juga dapat meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan, dan distribusi informasi, serta pengetahuan bagi organisasi. Internet juga mampu menurunkan transaksi secara dramatis dan biaya agensi yang dihadapi sebagian besar organisasi. Kemudian, internet juga membuat proses bisnis lebih sederhana dan organisasi yang jauh lebih dalam daripada masa lalu. Kemudian, implikasi untuk desain dan memahami sistem informasi. Yang pertama, lingkungan tempat organisasi harus berfungsi. Yang kedua, struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Yang ketiga, budaya organisasi dan politik. Yang keempat, jenis organisasi dan gaya kepemimpinan. Yang kelima, kelompok kepentingan utama dipengaruhi oleh sistem dan sikap kerja yang akan menggunakan sistem. Kemudian yang terakhir, yang keenam, macam-macam tugas, keputusan, dan proses bisnis informasi, sistem dirancang untuk membantu organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayadi, saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai penggunaan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Mengapa perusahaan dapat to better daripada yang lain, dan bagaimana mereka mencapai keunggulan kompetitif? Perusahaan yang melakukan lebih baik daripada yang lain, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang lebih daripada yang lain. Model kekuatan kompetitif Porter. Model Porter adalah semua tentang lingkungan bisnis umum perusahaan. Dalam model ini, 5 kekuatan kompetitif membentuk nasib daripada perusahaan, yaitu yang pertama, kompetitor. Semua perusahaan berbagi ruang pasar dengan pesaing yang lain, yang terus-menerus merancang produk baru. Lalu yang kedua, new market entrance. Perusahaan baru selalu memasuki pasar. Di beberapa industri, sangat banyak hambatan masuk yang rendah, sedangkan industri lain sangat sulit untuk perusahaan baru masuk. Lalu yang ketiga, ada customer.
Perusahaan yang menguntungkan sebagian besar kemampuannya untuk menarik dan juga mempertahankan pelanggan. Yang keempat, itu ada produk dan layanan pengganti. Semakin banyak produk dan layanan pengganti di industri, semakin sedikit Anda mengontrol harga dan semakin rendah margin keuntungan Anda. Lalu yang kelima, yaitu ada pemasok. Kekuatan pasar pemasok dapat berdampak signifikan pada keuntungan perusahaan, terutama ketika perusahaan tidak dapat menaikkan harga secepat pemasok. Strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan kompetitif. Kepemimpinan biaya rendah. Menggunakan sistem informasi untuk mencapai biaya operasional terendah dan harga terendah. Diferensiasi produk. Menggunakan sistem informasi untuk mengaktifkan produk dan layanan baru. Untuk ubah kenyamanan pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan Anda yang sudah ada. Fokus pada curah pasar. Menggunakan sistem informasi untuk memungkinkan fokus pasar tertentu dan sajikan ini target pasar yang semakin lebih baik dari pesaing. Memperkuat pelanggan dan pemasok. Gunakan sistem informasi untuk mempererat hubungan dengan pemasok dan pengembangan dengan pelanggan. Pengaruh internet terhadap keunggulan kompetitif. Teknologi internet didasarkan pada standar universal yang dapat digunakan oleh setiap perusahaan, menjadikannya mudah bagi pesaing untuk bersaing hanya dengan harga dan bagi pesaing baru untuk masuk pasar. Model perubahan nilai bisnis. Dengan bekerjasama dengan perusahaan lain, pelaku industri bisa menggunakan teknologi untuk mengembangkan standar industri yang luas untuk pertukaran informasi atau transaksi bisnis secara efektif, yang memaksa semua peserta untuk berlangganan standar serupa. Sinergi kompetensi inti dan strategi berbasis jaringan. Ide sinergi. Ketika keluaran dari beberapa unit dapat digunakan sebagai masukan ke unit lain, tentu hubungan ini menentukan biaya dan menghasilkan keuntungan. Jaringan telah menginspirasi strategi yang memanfaatkan kemampuan perusahaan untuk membuat jaringan. Menggunakan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Mempertahankan keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama, internet bisa memperbesar keunggulan kompetitif, menghilangkan dengan sangat cepat karena hampir semua perusahaan dapat menggunakan teknologi ini. Menyelaraskan dengan tujuan bisnis. Untuk menyelaraskan dengan bisnis dan menggunakan sistem informasi secara efektif, dapat keunggulan kompetitif. Manajer perlu melakukan analisis sistem strategis. Mengelola transisi strategis. Sistem strategis secara umum membutuhkan perubahan dan tujuan bisnis, hubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan proses bisnis. Perubahan sosial teknik ini mempengaruhi baik sosial dan elemen teknis organisasi dan dapat dianggap sebagai transisi strategis. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.